selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Kali ini saya ingin membahas mengenai sejarah dari Kerajaan Badung. Kerajaan Badung yang ada di Pulau Bali. Dan juga kemudian akan terkait dengan sejarah dari Kabupaten Badung. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Pada tahun 1343, Majapahit berkuasa di Bali dan berpusat di Samprangan dengan penguasanya yaitu Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan yang memiliki putra mahkota bernama I Dewa Anom Pemayun yang kemudian hari karena suatu peristiwa oleh Dalem diubah namanya menjadi Sira Arya Benculuk Tegeh Kori. Menurut cerita rakyat, Sira Arya Benculuk Tegeh Kori melakukan perjalanan panjang menuju Pura Ulun Danubatur dan memohon kepada Ida Betari Ulun Danubatur untuk diberikan penugrahan atau hikmat agar kelak menjadi seorang yang berwibawa dan dihargai oleh rakyatnya. Doa Sira Arya Benculuk dikabulkan oleh Ida Betari Batur dan meminta Sira Arya Benculuk agar pergi ke barat daya atau Gumi Badeng, tepatnya di Tonjaya, sebuah wilayah yang ditempati oleh Ki Bendesa bersama para saudaranya yaitu Ki Pasek Kabayan, Ki Ngukihin, dan Ki Tangkas. Atas prakarsa Ki Bendesa dan saudara-saudaranya tersebut, diputuskan melalui musyawarah bahwa Sira Arya Benculuk diangkat menjadi penguasa di daerah tersebut. Setelah itu, bersama warganya Ki Bendesa membangun istana untuk Sira Arya Benculuk yang diberi nama Puri Benculuk dan menetapkan nama wilayah kekuasaannya menjadi Badung yang berasal dari kata Badeng. Sesuai dengan titah Ida Batari Batur, Sira Arya Benculuk Tegeh Kori kemudian menghadap penguasa Bali yaitu Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan yang bertahta di Samprangan dan melaporkan bahwa ia telah diangkat menjadi penguasa Badung pertama dan oleh Dalem diberi gelar Dalem Benculuk Tegeh Kori. Pada masa selanjutnya, para penguasa Badung sebagai bawahan dari kerajaan Gelgel juga membangun Puri Kesatria dan Puri Tegalagung. Masa pemerintahan para keturunan Tegeh Kori ini diperkirakan berlangsung pada tahun 1360 hingga 1750. Pada akhir abad ke-18, kekuasaan Puri Kesatria jatuh kepada Kiai Ngurah Made sebagai penerima tahta dari Kiai Ngurah Jambe Kesatria. Karena Puri Kesatria telah rusak karena perang perebutan kekuasaan. Pada masa kekuasaannya, Kiai Ngurah Made memerintahkan untuk membuat puri baru yang terletak di Tetaman Denpasar. Tetaman Denpasar yang berada di sebelah selatan reruntuhan Puri Kesatria. Pada tahun 1788, Puri Agung Denpasar secara resmi digunakan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Badung dan Kiai Ngurah Made sebagai Raja Badung yang pertama menggunakan gelar I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Mengingat ia adalah keturunan dari dinasti Pemecutan yang berkuasa antara 1788 hingga 1813. Seiring waktu memasuki masa penjajahan Belanda, pada tahun 1826, Belanda diizinkan Raja I Gusti Made Ngurah untuk mendirikan stasiunnya di Kuta. Sebagai balasan atas kerjasama itu, Raja mendapatkan hadiah yang sangat indah. Seorang pedagang berkebangsaan Denmark bernama Mad Johansen Lange yang datang ke Bali pada usia 18 tahun memegang peranan sebagai mediator antara pemerintah Hindia Belanda dan Badung serta kerajaan-kerajaan lainnya di Bali. Mulai saat itu,
Marslange yang lahir tahun 1806 dapat meningkatkan hubungan baik dengan raja-raja di Bali. Pada tahun 1856, Marslange sakit dan mohon pensiun serta memutuskan untuk kembali ke Denmark. Namun sayangnya, dia meninggal pada saat kapal yang akan dia tumpangi akan berangkat, dan akhirnya ia dimakamkan di Kuta. Pada tahun 1904, sebuah kapal dagang berbendera Belanda milik seorang Tionghoa dari Banjarmasin bernama Sri Komala kandas di pantai Sanur. Pemilik kapal dan pemerintah Hindia Belanda menuduh masyarakat setempat melucuti, merusak, dan merampas isi kapal serta menuntut kepada Raja-Raja Badung atas segala kerusakan itu sebesar $3.000 perak dan menghukum orang-orang yang merusak kapal. Penolakan raja atas tuduhan dan pembayaran kompensasi itu menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan ekspedisi militernya ke Bali pada tanggal 20 September 1906. Setelah menyerang Badung, Belanda pun menyerbu kota Denpasar. Belanda mencapai gerbang kota tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti. Namun tiba-tiba mereka disambut oleh sekelompok orang berpakaian serba putih, siap melakukan perang puputan, yang artinya mati berperang sampai titik darah terakhir. Dipimpin oleh Raja I Gusti Ngurah Made Agung dan para pendeta, pengawal, sanak saudara, laki-laki serta perempuan menghiasi diri dengan batu permata dan berpakaian perang keluar menuju tengah-tengah medan pertempuran. Hal itu dilakukan karena dalam ajaran Hindu bahwa tujuan kesatria adalah mati di medan perang sehingga arwah dapat masuk langsung ke surga. Menyerang dan mati dalam pengasingan adalah hal yang paling memalukan. Dikabarkan bahwa sebelum terjadi puputan, putra mahkota dari I Gusti Ngurah Made Agung yang bernama I Gusti Alit Ngurah, yang usianya sudah menginjak 10 tahun, terlebih dahulu dilarikan oleh beberapa laskar khusus pengawal kerajaan didampingi ibunya serta beberapa keluarga dekat Puri, pergi ke daerah barat, tepatnya di desa Seminyak, Kuta. Pada tanggal 17 Januari 1907, I Gusti Alit Ngurah pun ditangkap dan menjadi tawanan perang, serta diasingkan ke Mataram, Lombok oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah mengalami pengasingan selama lebih kurang 10 tahun, pada tanggal 1 Oktober 1917, atas desakan para tokoh masyarakat di Lombok seperti I Gusti Putugeria dan Ida Pedanda Ketut Kelingan, serta desakan masyarakat Badung, I Gusti Alit Ngurah akhirnya dikembalikan oleh pemerintah Hindia Belanda ke Denpasar. Selain itu, juga karena keamanan di Bali sudah relatif aman dan tidak ada tanda-tanda akan terjadinya pemberontakan. Pada masa pendudukan Belanda, pada tahun 1929, setelah pembangunan kembali Puri Agung Denpasar yang hancur saat Perang Puputan, I Gusti Alit Ngurah diangkat oleh Belanda sebagai Raja Badung dengan gelar Cokorda Alit Ngurah. Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan sistem pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan swapraja, guna dapat mempermudah mengatur daerah jajahan yang demikian luasnya pada tanggal 1 Juli 1938. Dan sistem ini diterapkan secara serentak di seluruh daerah Bali yang dibagi menjadi 8 laskapen, yaitu Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Pada setiap Lenskapen diangkat seorang kepala daerah dengan sebutan raja. Pemilihan kepala daerah tersebut masih dominan didasarkan atas keturunan raja atau dari keluarga raja sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Raja Badung kekuasaan dipegang oleh I Gusti Alit Ngurah dan Putri Agung Denpasar dengan gelar Cokorda Alit Ngurah.
Peresmian dan pengangkatan dilakukan serentak dengan 8 raja-raja lainnya di Pura Besaki pada tanggal 30 Juni 1938. Peresmian dan pengangkatan ini dilakukan oleh Residen Caron. Para penguasa Swapraja tersebut tergabung dalam federasi raja-raja yang disebut Paruman Agung. Kemudian memasuki masa pendudukan Jepang. Setelah melalui beberapa pertempuran, tentara Jepang mendarat di Pantai Sanur pada 18 dan 19 Februari 1942. Dari arah Sanur inilah tentara Jepang memasuki kota Denpasar dengan tidak mengalami perlawanan apa-apa. Kemudian dari Denpasar inilah Jepang menguasai seluruh Bali. Pertama-tama yang meletakkan dasar kekuasaan Jepang di Bali adalah pasukan Angkatan Darat Jepang atau Rigukun. Kemudian ketika suasana sudah stabil, penguasaan pemerintah diserahkan kepada pemerintah sipil. Pada saat Jepang masuk ke Bali, Paruman Agung atau Dewan Raja-Raja Bali diubah menjadi Sutio Renmei. Kemudian memasuki masa kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah dan kemerdekaan Republik Indonesia, Bali menjadi bagian dari pemerintah negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur bubar dan semua wilayahnya melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pemerintah Swapraja atau kerajaan di Bali diubah menjadi Dewan Raja-Raja dengan berkedudukan di Denpasar dan diketuai oleh seorang raja. Pada bulan Oktober 1950, pemerintah Swapraja Badung berbentuk Dewan Pemerintahan Badung yang diketuai oleh Ketua Dewan Pemerintahan Harian yang dijabat oleh Kepala Swapraja serta dibantu oleh para anggota Majelis Pemerintah Harian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1958, daerah-daerah Swapraja di Bali diubah menjadi daerah tingkat 2 setingkat kabupaten, termasuk Badung. Denpasar menjadi ibu kota dari pemerintah daerah Kabupaten Badung. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1960, Denpasar juga ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang semula berkedudukan di Singaraja. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi kota administratif dan seiring dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi kota madya yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Nah, seperti itu kisah sejarah dari Kerajaan Badung dan juga awal mula berdirinya Kabupaten Badung yang berada di Provinsi Bali, negara Indonesia. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah sejarah, dongeng, legenda, ataupun cerita rakyat yang tersedia di channel ini.